Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah berada di materi ke-16 ya. Apa yang dilakukan, kebiasaan apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Setelah beliau sholat asar pada pukul 3, kemudian selesai sholat ya dengan zikirnya dan dengan wirid di sore hari kurang lebih pukul 3:30 atau 3:30 lebih, kemudian beliau pulang, dan pulangnya ini adalah bersinggah ke kediaman istri beliau satu demi satu sampai pukul 4, dari pukul 4 sampai pukul 5 ya. Jadi pada pukul 4 itu insya Allah bisa dipastikan Rasulullah SAW sedang berada di salah satu daripada kediaman Ummul Mukminin, dan terus begitu beliau sambangi satu demi satu dari satu rumah kurang lebih 10 menit atau 15 menit, kemudian beliau datang lagi ke rumah berikutnya, dan kemudian seterusnya begitu sampai pukul 5. Jadi dalam satu hari istri-istri Rasulullah SAW, para ummahatul mukminin, ibunda orang-orang mukmin radhiyallahu anhunna, akan ditemui oleh Rasulullah sebanyak 2 kali sehari ya, pada pagi hari dan pada sore hari. Seperti itu. Baik, jadi inilah dia aktivitas Nabi pada pukul 4 sore. Sama persis seperti yang beliau lakukan pada pagi hari. Hanya bedanya mungkin pada sore hari seperti ini tidak banyak dari para sahabiah, sahabat Nabi yang perempuan, yang mengajukan pertanyaan, karena mereka juga sedang berada di rumah masing-masing bersama suaminya, bersama keluarganya. Kalau pagi hari mereka bisa datang ke kediaman Ummul Mukminin, menunggu Nabi singgah dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi pada sore hari Nabi berada di tengah-tengah keluarganya. Begitu pula para sahabat, mereka berada di tengah-tengah keluarganya ya. Ini salah satu bentuk keadilan Rasulullah SAW kepada seluruh istri-istri beliau. Ya, kalau terjadi kepada orang biasa, niscaya tidaklah mungkin orang itu akan sanggup melakukan hal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau terjadi sama orang biasa, orang itu punya 9 istri, setiap hari 2 kali sehari ya, setiap pagi dan sore dia harus menyambangi satu demi satu, niscaya orang itu sudah kelelahan ya. Mungkin hanya hitungan bulan orang itu akan akan menceraikan satu demi satu istrinya. Mungkin dia hanya menyisakan 3 orang atau 4 orang, seperti itu ya. Capek pasti, tapi tidak dengan Rasulullah SAW ya. Beliau menunjukkan kelasnya sebagai seorang nabi. Beliau sangat adil ya, beliau sangat bijaksana, beliau sangat telaten ya, dan itu terus dilakukan hingga akhir hayatnya. Beliau tidak pernah meninggalkan dari memantau istri-istri beliau. Dan juga hikmah di balik perbuatan ini, bahwa pada zaman itu memang kaum perempuan ya, orang-orang perempuan itu tidak mendapatkan tempat yang hormat ya di mata manusia, baik di negeri Arab maupun di negeri-negeri lain ya. Kebudayaan besar di dunia pada saat itu kan Arab, Persia, Romawi, Yunani, Cina ya, semua bangsa-bangsa di dunia mereka dalam keadaan merendahkan martabat kaum perempuan ya, seolah-olah manusia itu cuma laki-laki ya, perempuan itu hanya melengkapi kebutuhan manusia, seolah-olah begitu ya. Jadi di negeri Arab misalnya ya, di negeri Arab laki-laki yang punya istri lebih dari satu ya, dia punya banyak istri ya, ada yang 8 istrinya, ada yang 10 ya, mereka
tidak seperti Rasulullah SAW. Apa yang mereka lihat dari Nabi itu untuk pertama kalinya, ya, bahwa mereka hanya mengunjungi istri-istrinya itu hanya kalau sedang ada kebutuhan memenuhi nafsunya, ya, baru dikunjungi, ya. Yang tinggal dengan mereka ya hanya satu saja, itu saja, ya. Kalau ada butuhnya baru didatangi, setelah itu ditinggalkan lagi, ya. Nauzubillah. Jadi betul-betul tidak dalam posisi sebagai seorang istri, tidak dalam posisi seperti sebuah keluarga, ya, hanya simpanan saja, nauzubillah, ya. Nah, seperti itu bagaimana manusia memperlakukan kaum perempuan. Kemudian kaum perempuan ini, ya, kalau kita lihat di adat Arab jahiliyah sebelum masuknya Islam, ya, ya, mereka dalam posisi yang sama sekali tidak punya kehormatan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dengan beliau sangat telaten, sangat menghormati, sangat memuliakan istri-istri beliau, Ummul Mukminin, sampai disiapkan waktu khusus, sampai beliau dengan penuh kesabaran beliau memperhatikan, ya, memberikan waktu untuk perhatian sepenuhnya kepada orang perempuan, sehingga masyarakat Arab di situ terbuka mata mereka bahwa seperti inilah, ya, cara kita memuliakan kaum perempuan, bahwa mereka sama dengan kaum laki-laki, sama manusianya, sama-sama ciptaan Allahnya, ya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan, ya, sama. Yang mereka lihat dari Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu teramat meninggikan harkat dan martabat kaum wanita, ya. Baik, kita ambil contoh di zaman jahiliyah sebelum masuknya agama Islam, ya, itu tadi diantaranya, ya, laki-laki itu yang istrinya banyak, mereka hanya datangin sewaktu-waktu saja, setelah itu berhari-hari tinggalkan. Kalau sudah butuh untuk memuaskan nafsunya baru didatangi, ya. Kemudian juga ada yang lebih parah lagi, ya, bahwa kaum perempuan itu bisa dijadikan barang warisan, nauzubillah, ya. Jadi kalau seorang laki-laki kemudian dia memiliki istri banyak, kemudian dia meninggal dunia, maka istri-istrinya itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, nauzubillah, ya. Maka turun ayat An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tarisun nisa, apa itu? Ya, wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh, haram bagimu, ya, tidak halal bagi kalian menjadikan perempuan sebagai warisan, ya. Zaman dulu itu sebagai sesuatu yang biasa, ya. Ahli waris nanti kumpul, ya, yang meninggal ini punya istri 5, maka ya istri pertama nanti buat kamu, istri kedua buat kamu, istri ketiga buat kamu, nauzubillah min zalik. Sampai seperti itu, gitu, ya, perempuan itu dibagi-bagikan seolah-olah bagian daripada harta warisan, ya. Sebaliknya begitu Islam datang, justru kaum perempuan mendapatkan bagian warisan, ya, mendapatkan bagian warisan, dan itu pertama kalinya di negeri Arab, ya. Tidak ada sejarahnya seorang suami meninggal istrinya dapat warisan, tidak ada sejarahnya sebelum agama Islam datang, ya. Yang ada justru dia akhirnya diserahkan kepada ahli warisnya, ya, untuk dinikahi dan untuk dimiliki, nauzubillah. Kemudian juga ada lagi istilah dalam budaya jahiliyah, ya, bahwa ada yang disebut mau'udah. Apa itu mau'udah? Ya, bayi perempuan yang lahir, ya, dan dia membuat malu orang tuanya. Jadi pada zaman jahiliyah itu, ya, kalau istri sedang hamil, ya, mereka sangat berharap sekali agar anaknya laki-laki, ya. Kenapa? Kalau laki-laki itu berarti menunjukkan sang suami berhasil, ya, sang suami sukses, ya, sang suami jantan, ya, begitu yang lahir perempuan sebaliknya, ya, maka suaminya ini akan malu, ya, dia akan merasa turun harkat dan martabatnya, dan untuk menaikkan lagi harkatnya tersebut, ya, di mata masyarakat, maka dia ditantang keberaniannya untuk mengubur bayi
perempuannya itu hidup-hidup. Ya, ini bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ini dalam istilah Arab disebut mau'udah. Ya, dalam surat At-Takwir disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, bertanyalah kepada mau'udah tuh mereka para bayi perempuan dengan sebab apa mereka dikubur hidup-hidup oleh kalian, ya wahai para orang-orang jahiliyah. Nauzubillah, sampai kayak begitu ya. Jadi luar biasa betapa posisi perempuan itu sungguh-sungguh rendah sekali. Ya, kemudian juga ada istilah dalam tradisi jahiliyah juga ya yang disebut sebagai istibdo. Ya, istibdo itu apa? Dipinjamkan. Ya, ada nikah istibdo dalam kitab-kitab ulama ya, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya menyebutkan istilah nikah istibdo. Ini juga terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, jadi seandainya ada seorang pemuka suku ya, ada seorang pemuka kabilah, dia ini orang yang cerdas dan kemudian tampan ya, dan kemudian berwibawa. Ya, maka laki-laki para suami di bangsa Arab mereka akan memerintahkan istrinya untuk menginap kepada orang tersebut ya. Jadi istrinya itu justru diantarkan dan diperintahkan untuk menginap kepada orang tersebut selama beberapa hari, baru nanti dijemput lagi. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti ya istrinya itu akan melahirkan anak yang sama seperti orang itu ya, cerdas, berwibawa, tampan. Nauzubillah min zalik ya. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan begitu ya. Ini kalau di zaman sekarang seperti kita punya punya kendaraan ya, kita punya mobil. Kemudian kita dengar di suatu tempat ada seorang montir yang sangat hebat ya, memodifikasi mesin mobil ya. Montir itu bisa membuat mobil mesinnya menjadi bagus, jalannya cepat, bahan bakarnya irit dan lain sebagainya. Ya, maka tentu kita bawa mobil kita ya kepada montir itu, kita titipkan di sana. Silakan Pak Montir, ini modifikasi mesin mobil saya, 1 minggu nanti saya ambil lagi ya, dengan harapan mobil kita jadi bagus, mesinnya jadi tambah enak, bahan bakarnya tambah irit dan lain sebagainya. Ya, itu zaman sekarang ya itu nggak kenapa-napa. Nah, namanya mobil ya, barang ya. Tapi ini manusia. Nauzubillah min zalik, sampai dipinjamkan dan dinikahkan dengan orang tersebut ya, dengan pemuka agama tersebut. Suaminya ini yang melakukannya sendiri. Nauzubillah ya, nikah yang seperti ini disebut nikah istibdo, nikah yang meminjamkan istrinya untuk dinikahkan kepada pemuka agama dengan harapan agar memiliki anak keturunan yang juga berwibawa dan juga memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Luar biasa. Jadi bisa kita lihat di sini keadaan sebelum Islam datang, bagaimana kaum manusia, bagaimana umat manusia memandang perempuan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap hari ia memuliakan istri-istrinya pagi sore. Ini pendidikan yang sangat hebat bagi para sahabat dan kemudian contoh yang luar biasa bagi para sahabat. Ya, Nabi itu berdakwah tidak dengan suruhannya, melainkan langsung dipraktekkan ya. Ada ilallah biqaulihi wa fi'lihi ya, yaitu memerintahkan dengan perintah dan juga dengan praktek ya, begitu. Jadi Nabi SAW memberikan contoh seperti itu, maka para sahabat mengikuti. Jadi inilah dia hasil dari
apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga hari ini kita semua memiliki derajat yang sama, laki-laki dan perempuan. Ya, subhanallah, Islam datang, ya, Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh manusia, ya, mengubah wajah dunia. Ya, seandainya Nabi tidak melakukan hal demikian, mungkin sampai sekarang na'udzubillah, ya, manusia masih merendahkan, menghinakan daripada derajat perempuan. Oleh karena itu, ya, inilah di sini sisi pentingnya, ya. Mungkin kita bertanya-tanya, mungkin kita berpikir, ini kok Rasulullah habis waktunya buat menyambangi istri-istri beliau, ya. Justru itulah misi Rasulullah SAW. Salah satu misi daripada agama Islam ini justru ingin memperbaiki wajah dunia ini yang dulu mereka tidak menghormati kaum wanita. Inilah dia tugasnya Rasulullah SAW, ya, mengembalikan keadaan kaum wanita seperti dengan tujuan semula Allah ciptakan, sama dan sederajat, ya, begitu. Jadi seperti itu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian juga ketika Nabi dalam keadaan lawatannya kepada istri-istri beliau, ini juga otomatis para sahabat juga mencontohkan hal yang sama, ya. Jadi para sahabat juga akhirnya mereka semua meluangkan waktunya juga untuk istri-istri mereka, ya. Mereka mengikuti persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga satu keluarganya Rasul SAW, ya, terjalin dengan bagus, terbimbing, ya, kokoh dan kuat. Keluarganya para sahabat juga akhirnya kokoh dan kuat. Dari satu keluarga kokoh, keluarga lain, maka terbentuklah bangsa yang besar, ya. Islam itu besar dengan sebab dari basis terkecilnya, basis keluarganya itu memang diperkuat oleh Rasulullah SAW, ya. Coba bandingkan dengan negara-negara maju di zaman sekarang, mereka membangun negara, ya, memikirkan masalah-masalah nasional, tapi lupa untuk memperbaiki pondasi negara itu, keluarga, ya. Akibatnya negaranya tambah maju, tapi dari sisi keluarga di negara tersebut rapuh sekali. Akibatnya negara tersebut tidak berdiri dengan kokoh. Banyak sekali masalah yang terjadi, ya, di balik ekonomi yang berkembang, di balik majunya sebuah negeri, ternyata dari dasarnya rapuh dan bobrok, seperti itu, ya. Jadi Rasulullah SAW membangun negara melalui dengan cara mengokohkan dari basis terkecilnya, yaitu keluarga, ya. Itulah sebabnya kejayaan Islam luar biasa pada saat itu, karena yang dilakukan oleh Rasulullah sampai sedemikian, ya. Jadi ini hal yang penting dilakukan oleh Nabi SAW. Pagi hari, kemudian sore hari, beliau akan selalu dalam keadaan menemani istri-istrinya. Baik, demikian aktivitas Nabi pada pukul 16, ya, materi ke-16 kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.